Gue punya dua pertanyaan yang sama dalam waktu yang nggak jauh beda ya, berdekatan ya. Dari sobat Kopi Saka sama Eora. Tapi kurang lebih pada dasarnya pertanyaan mereka sama. Jadi yang satu baru buka 3 bulan ya, tapi belum cuan. Baru buka 3 bulan, 6 bulan lah, setengah tahun ya. Dibilang katanya belum cuan. Terus dia nyari arahan lah, kemana gue harus mencari pencerahan. Lalu yang kedua dari Eora. Eora ini udah buka kedai kopi 8 bulanan. Dia kurang lebih mirip-mirip ya, 6-8 bulan ya. Tapi masih sepi katanya. Nah ini lagi di fase sepi. Berarti dia udah ngalamin cukup rame nih ya Eora ini nih. Caranya biar bisa narik customer lagi dan bikin rame lagi kedai kopi gimana ya Uncle? Mohon pencerahannya banget gitu ya. Saya bingung banget katanya. Jadi buat tadi Kopi Saka sama Eora kurang lebih mirip-mirip ya. Dan gue udah bikin jawabannya di TikTok sama di Instagram Reels. Dan jawabannya kurang lebih mirip-mirip juga gitu permasalahannya. Kalau untuk yang Kopi Saka, gue jawabnya adalah soal traffic sama konversi. Jujur ya, kalau menurut gue sih kalau lu menguasai traffic, lu bisa membangun traffic lu gitu ya di era sekarang ini, gue rasa aman loh. Kalau jadi gue sih merasa bukan merasa ya, dan gue udah membuktikan sendiri gitu. Mungkin gue bukan ahli kopi, tapi gue cukup menguasai apa yang namanya traffic dan konversi gitu. Jadi traffic dan konversi itu menurut gue itu formula atau rumus yang memang udah baku ya. Jadi kalau lu misalkan menguasai traffic sama konversi dibanding lu menguasai kopinya sendiri, lu bisa menang pertempuran ini gitu. Jadi gue melihat memang teman-teman yang baru mulai bisnis kopi ini, ngomong-ngomong yang gue bahas levelnya UMKM ya, bukannya corporate ya. Kalau corporate mereka udah infrastrukturnya udah lebih gede, lebih oke banget, jadi nggak bisa diperbandingkan skala bisnisnya. Kita masih bicara yang UMKM. Karena yang begini-gini nih levelnya ya seperti kita inilah, UMKM inilah yang memang perlu effort lebih ya. Kalau lu corporate mungkin lu nggak seberat kita UMKM lah. Ya mereka berat juga, tapi untuk untuk apa ya? Untuk mendatangkan traffic, membangun customer base itu tuh menurut gua kita lebih berat gitu. Karena kita tidak didukung dengan tim yang banyak, yang komplit. Kita nggak didukung dengan infrastruktur bisnis yang oke gitu. Corporate udah lebih duluan, lebih maju lah. Nah, kalau dari perspektif gua buat dua pertanyaan ini, jawabannya adalah traffic sama konversi. Ya, ini gue bahas aja deh sekalian traffic dan konversi itu apa. Singkatnya, kalau traffic itu adalah jumlah keramaian lah, pendatang. Viewers itu traffic. TikTok viewers itu traffic. YouTube viewers itu traffic. Kemacetan di jalan raya itu traffic. Di lampu merah itu traffic. Terus yang ngelihat profile picture kita, profile picture lagi, profile Instagram itu traffic. Jadi traffic itu sesuatu yang rame lah gitu ya. Ketika lu bikin acara pameran, datang banyak orang berkerumun di satu tempat, itu traffic. Atau 10.000 pengunjung sebuah mall, itu traffic. Nah gimana cara dapetin traffic? Ya banyak cara gitu. Ini buat kalian yang udah sepi-sepi ya kedainya ya. Ini boleh kalian tiru, boleh juga enggak. Ini cuma share pengalaman aja, bukan menggurui. Tapi ketika ngalamin momen-momen sepi, gua lakukan ini ya. Gua udah share di mana, di Instagram Reels juga, di TikTok gue juga gua share. Jadi menurut gua teman-teman perlu melakukan ataupun membreakdown kira-kira sumber trafficnya dari mana aja. Jadi lu sebagai owner atau sebagai pemilik kedai kopi, sebagai CEO-nya atau manajer, lu harus tahu gitu sumber traffic lu dari mana gitu. Nangkep ya poinnya ya. Jadi kalau lu aja nggak tahu sumber traffic, cuma nunggu doang gitu ya. Kan kadang-kadang kita UMKM tuh udah buka usaha,
Udah gitu, udah gitu nunggu aja, nunggu rame, nunggu orang datang. Nah, biasanya yang nunggu-nunggu itu dia tidak tahu tuh sumber trafficnya dari mana aja dia nggak tahu. Nah, gue rasa kita harus benahi diri kita nih, benahi mindset kita bahwa traffic itu harus kita yang tahu, kita yang membangun, kita yang ngegarap gitu ya. Traffic ini harus digarap secara serius. Untuk kelas UMKM apalagi gue itu perlu effort banget buat datengin traffic gitu ya. Mulai dari konsistensi bikin story, engage sama audience, itu adalah bentuk-bentuk cara lu untuk mendatangkan traffic, untuk menjaga traffic lu yang udah ada seperti sekarang ini gitu. Nah, kalau lu yang sepi, gue kasih beberapa tips aja. Ini sumber-sumber traffic, lu bisa breakdown sumber traffic lu ya. Tapi ini dalam bayangan gue atau yang udah gue lakukan. Yang pertama adalah lu lakukan promosi ya, promo ya. Promo itu cenderung mengundang traffic. Orang pengen dapat promo ya. Entah itu promo di Grab, di GoFood, promo itu lu bayar suka-suka, mau promo buy one get one, beli 2 gratis 1. Terserah, promo pokoknya lakukan. Nggak perlu tiap hari, kayak gue misalkan bayar suka-suka itu gue sebulan sekali aja udah cukup. Nggak perlu lu lakukan tiap hari gitu atau tiap minggu. Itu promo ya. Yang kedua adalah bikin event hiburan atau kegiatan hiburan. Contohnya misalkan live music, bikin kompetisi Mobile Legend mungkin ya kalau lu suka. Lu bisa bikin nobar ya, nonton bola atau nonton MotoGP, atau bikin lu langganan Netflix, lu bikin kayak bioskop yang gratisan gitu. Jadi misalkan lu bikin apa ya mungkin boleh kali ya gitu ya, gue pasang layar gede gitu terus taruh Netflix di situ, lu bikin jadwal Sabtu malam Minggu gitu nonton Netflix gitu, itu boleh juga dilakukan. Atau nonton Disney Hotstar gitu ya, kalau lu nggak semua orang kan langganan Netflix atau Disney Disney Plus ya. Lu bisa bikin di kedai lu gitu. Terus lu bisa bikin kegiatan apa lagi ya? Kegiatan hiburan, undang artis gitu. Kayak di Skala Bumi dia ngundang Resa Lawang Sewu. Kegiatan-kegiatan hiburan lah, atau stand up komedian lu bisa bikin acara open mic atau stand up komedian di kedainya lu. Jadi menurut gua itu kegiatan hiburan ya, event-event yang menghibur orang. Gitu ya. Lalu yang ketiga, lu bisa bikin pelatihan atau workshop. Ya, pelatihan atau workshop itu tentu menurut gua harus sesuai sama passionnya lu. Atau kolaborasi sama yang memang butuh tempat. Lu sediakan space buat mereka untuk bikin pelatihan atau workshop. Contoh, gua kan passionnya bisnis ya, tentang dunia bisnis kopi ya, gue bikin kegiatan bisnis lah gitu. Jadi gue nggak bikin kegiatan yang gue nggak suka, misalkan beauty clinic gitu ya, atau klinik kecantikan gitu, gue nggak bikin karena memang gue nggak passion di situ. Kalau lu passion di situ ya lu lakukan aja, nggak harus bisnis kopi, nggak harus kayak gue. Bisa juga misalkan lu passionnya adalah fotografi, bikin aja komunitas fotografi buat bikin tutorial basic fotografi. Terus bikin workshop video editing, apapun yang mengundang traffic itu mengundang traffic karena ada marketnya. Edukasi itu market yang menurut gue green market, evergreen market. Jadi market yang nggak pernah menguning, hijau terus. Jadi kenapa gue bermain di situ, karena memang marketnya selalu green gitu. Bayangkan ya, satu judul workshop gue bisnis kopi low budget sampai hari ini nggak pernah ganti judul gitu. Sampai yang ke-45 nanti bulan Januari nggak ganti tema, nggak ganti judul. Kenapa? Tiap bulan marketnya ada terus gitu. Gue bilang ke internalnya Uncle Joe, gue akan ganti judul kalau dalam 1 bulan tuh udah nggak ada yang daftar lagi. dan daftar banyak yang daftar gitu tiap bulan. Nah, jadi kegiatan workshop kayak misalkan lu bisa juga bikin pelatihan mengolah ampas kopi misalkan. Nah, gue kemarin ada di sounding bikin sabun dari ampas kopi. Wah, gue pengen banget gitu. Ketika gue udah punya kemampuannya, gue bakal bikin workshopnya di Uncle Joe gitu, pelatihannya. Karena mengolah ampas kopi menurut gue menarik ya. Jadi lu bisa memaksimalkan waste yang tadinya dibuang jadi lu bermanfaat. Terus apa lagi?
misalkan lu sukanya hobi gardening atau tanaman, lu bikin aja komunitasnya. Kayak misalkan basic-basic gardening. Gue punya banyak buku-buku tentang gardening, gue suka tuh. Jadi bisa bikin tuh Ladies Day atau gardening selama masa pandemi kan banyak orang di rumah tuh bingung kan ya, bikin aja kegiatan gardening. Jadi banyak hal yang bisa lu lakukan untuk ngebangun komunitas, bahkan membangun traffic di kedainya lu gitu. Lalu yang terakhir bisa juga bikin bazar, kayak bazar-bazar barang bekas atau pre-love. Kan sekarang lagi apa sih namanya tuh, street treating ya namanya sih. Apa sih gua nggak tahu tuh namanya, nyari-nyari barang-barang second gitu. Nah itu juga bisa lo lakukan di kedai lo. Ya, ada teman gue waktu itu dia bikin cek mata gratis, itu boleh dilakukan. Bikin apa lagi, sesuatu kegiatan-kegiatan yang positif buat lingkungan, misalkan apa ya, komunitas anti anti plastik misalkan ya. Boleh lu undang pembicara yang memang penggiat penggiat lingkungan gitu ya. Banyak hal yang lu bisa kolaborasikan sama audiens, sama orang-orang di luar sana. Mereka butuh space, butuh tempat, bisa aja kerjasama. Dan yang paling bagus menurut gua adalah komunitas K-pop ya. K-pop itu bisa mengundang traffic yang begitu besar ya ke tempat lu. Itu kan army-arminya itu kan serem banget gitu. Jadi gue pernah waktu itu ada yang booking ternyata 80 orang. Gila rame parah dalamnya. Uncle Joe itu dengan kapasitas kecil seperti itu dikunjungi oleh K-popers. Wah. Kalian bisa lakukan juga di situ di tempat kalian. Jadi jangan cuma nunggu doang gitu. Ya, jadi kalau lu 6 bulan, 8 bulan nggak cuan. Gue paling paling males ketika, bukan males ya, sorry nih. Gua dari awal Uncle Joe buka, karena gue mindsetnya bisnis gitu, harus cuan. Jadi sejak bulan pertama gue udah gaspol sampai hari ini, sampai break even point BEP gue udah balik 7 bulan. Itu gara-gara gue gaspol dari awal gitu. Dari sejak gue handle Uncle Joe, gue gaspol langsung hit BEP 7 bulan. Jadi teman-teman kalau mau bisnis masuk ke kedai kopi gitu ya, bisnis kopi, baiknya udah di breakdown dari awal. Sumber traffic lu dari mana aja. Lu harus tahu BEP lu kapan balik modal gitu. Nggak boleh ditunda-tunda. Gua nggak bisa tuh terima kalau 6 bulan, 8 bulan sepi. Gua nggak mau gitu, kedai gua sepi, gua nggak mau. Jadi gua pengen kedai gua langsung cuan sejak hari pertama, sejak bulan pertama. Nah dari situ ya udah hajar terus, jangan sampai berhenti. Kapan berhentinya? Kalau udah goals lu kesampean gitu. Lu misalkan udah punya tabungan 10 miliar gitu. Udah punya deposito, udah punya tabungan kripto dan lain-lain, lu boleh lu silakan lu pensiun. Tapi kalau belum itu nyampe, baiknya sih memang lu harus gas terus gitu, kayak gua gitu. Udah ikutin gua aja lah, gua gaspol terus. Gua nggak pernah nunggu pandemi kelar, gua nggak pernah nunggu ini itu. Pokoknya gas terus. Jadi gua bikin program tiap bulan, tiap per 3 bulan, per 6 bulan. Gua udah lagi mikirin buat 2022 ini sekarang. Jadi teman-teman silahkan ya, kalau kalian feeling free lah untuk komen below lu ada problem apa di bisnis lu, di kedai lu. Dan gue saranin sih lu bisa gabung ke workshop gue ya, tanggal 30 Januari yang offline-nya, yang online-nya tanggal 29 Januari. Kenapa gue sarankan masuk ke workshop? Karena menurut gue, lu semua dari kalian yang nonton video gue, lu butuh komunitas ya. Kalian nggak butuh workshopnya mungkin, butuh komunitasnya, karena gue membangun ekosistem. Ya teman-teman, gue tuh ngebangun ekosistem selama gue di bisnis kopi. Jadi gue bikin asosiasi para supplier dan vendor. Lu bayangkan dulu kalau 2018 mungkin lu nggak lu kesulitan lah buat dapetin akses kayak gini gitu. Lu bisa ngobrol sama owner, lu bisa diskusi, bisa tanya-tanya gitu sama owner coffee shop. Gue menyediakan fasilitas itu lewat komunitas yang gue bangun gitu, ekosistem yang gue bangun. Jadi semua bisa akses gitu ya. Owner coffee shop ada 140 lebih, hampir 150 bos-bos kopi ya. Owner coffee shop, lu bisa tanya-tanya ke mereka, lu bisa sesuai yang terdekat sama daerah lu lah. Lu
kumpul-kumpul lah di sana. Ya, ada dari Aceh sampai ke NTT itu ada. Kalian bisa akses mereka semua. Bilang aja keponakan uncle gitu. Pasti lu disambut lah. Ya. Jadi poin gua adalah udah lu berdua nih ya, daripada sepi mulu, lu gabung dah ke komunitas, join biar bisa ngobrol, sharing, bisa berbagi kesulitan, lu bisa terinspirasi sama yang lain. Ya. Bahkan ada yang modalnya di bawah 1 juta gitu ya. Di grup kita ada gitu membernya. Dia bisa per bulan menjual hampir 2.000 botol per bulan ya. Gua aja nggak se ekstrim dia gitu. Kok dia bisa gitu. Nah, itu dia bisa sharing gitu di komunitas. Yang terakhir adalah lu butuh mentor. Dari asosiasi gue siapin. Komunitas gue siapin. Mentor ya. Lu butuh mentor yang profitable, yang sudah membuktikan bahwa model bisnisnya jalan gitu, bisnisnya oke. Nah, kadang-kadang ya di luar sana itu orang kagak mau sharing gitu. Nggak mau direpotin. Padahal kalau gue sih, kenapa gue mau direpotin sama yang nanya-nanya gitu ya, karena gue goalsnya adalah Indonesia Emas 2045 gitu. Karena generasi ini perlu dibangun, perlu dibina gitu. Kalau gue sih mungkin nggak akan menikmati Indonesia Emas ya. Justru kalian-kalian ya, generasi-generasi muda inilah, yang millennials yang memang punya masa depan ya untuk Indonesia. Kalau gue sih mungkin ngebangunnya doang, nikmatinya mungkin kalian-kalian lah yang nikmatin. Jadi memang gue ada kepentingan buat membangun Indonesia generasi di bawah gue minimal gitu ya. Jadi gue rasa itu aja sih buat Eora sama Saka Kopi ya. Thank you banget lu udah sharing. Gue appreciate dengan kejujurannya, dan gue yakin kalau lu lakukan tadi membangun traffic, dan traffic tuh muncul dan pasti konversi akan muncul. Hukum probabilitas saja. Ada satu barang kalau dilihat 10 sama 100, kan probabilitas orang beli barang lu itu kan ada lebih gede. Jadi traffic aja gedein. Nanti akan muncul konversinya. Berbanding lurus aja udah. Lu nggak perlu tahu ngerti konversi apa juga nggak masalah kok. Cuman konversi itu kan lebih cenderung ke apa yang kita lakukan. Kalau orang datang ke pameran mobil, SPG-nya nggak enak dilihat, mungkin sepi itu tempat. Jadi kalau pameran mobil memang perlu taruh SPG cantik gitu ya, dengan baju yang ketat gitu ya, rok yang kelihatan belahannya gitu mungkin ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri gitu. Konversi itu adalah cara lo untuk mengclosing dari traffic yang muncul. Jadi kalau gue lakukan konversi itu, ya gue melayani dengan baik, melayani dengan sopan, terus gue melayani dengan jujur. Gue sapa barista gue training. Barista gue harus gue bikin happy supaya rasa happy-nya nyampe ke audiens gitu. Itu adalah cara-cara gue untuk mendapatkan konversi dari traffic yang muncul. Jadi gitu aja. Kalau kalian belum ngerti juga, belum ini juga, udah lah lu daftar workshop aja lah ya. Gitu. Dan gitu aja. Thank you udah nonton. Silakan komen di below biar kita bisa diskusi bareng, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.